Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mina Pusporamni dan Ibu Lucy Nuryanti dari Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama Dea Asra Safitri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Indonesia. Perkenankan kami mempresentasikan literatur review kami dengan judul Bunuh Diri pada Remaja, Faktor Risiko dan Pencegahan. Menurut data CDC pada tahun 2017, bunuh diri merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak dan remaja yang berusia 10-17 tahun. Temuan pada tahun 2019 dari 77% kasus bunuh diri terjadi di negara yang berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi, kasus bunuh diri ini bukan merupakan dominasi dari negara yang sudah maju. Temuan GSHS di Indonesia pada tahun 2015 menemukan 4,3% siswa SMP dan SMA laki-laki berniat bunuh diri, sedangkan 5,9% siswa perempuan berniat bunuh diri. Nah, definisi bunuh diri adalah sengaja mengambil nyawa sendiri. Perilaku bunuh diri ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ide bunuh diri, rencana bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. Ide bunuh diri ini adalah pikiran-pikiran yang mengarah ke bunuh diri, sedangkan rencana ini sudah merupakan penyusunan metode atau upaya untuk melakukan bunuh diri, sedangkan percobaan bunuh diri adalah sudah ada perilaku untuk menuju ke bunuh diri. Nah, masa remaja merupakan waktu puncak munculnya ide bunuh diri. Dan prevalensi ide bunuh diri ini pada remaja sekitar 15-25%. Meningkatnya angka percobaan bunuh diri dan kematian akibat bunuh diri, terutama pada kalangan remaja, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor risiko yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan risiko bunuh diri dan juga upaya untuk pencegahannya. Literatur review ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko dan juga upaya pencegahan atau intervensi yang baru untuk mencegah bunuh diri pada remaja. Kami melakukan pencarian artikel jurnal yang bertemakan faktor risiko atau upaya pencegahan bunuh diri pada remaja pada 5 tahun terakhir. Kami melakukan pencarian melalui aplikasi Publish or Perish dan juga basis data ProQuest. Kemudian dari hasil pencarian awal kami menemukan 40 artikel jurnal. Kemudian kami seleksi dan mendapatkan 31 jurnal dari dalam negeri maupun dari internasional. Kemudian kami tambahkan 2 artikel yang bersumber dari WHO dan Kementerian Kesehatan RI mengenai bunuh diri. Nah, dari berbagai artikel tersebut, faktor risiko bunuh diri pada remaja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 5, yaitu psikopatologi atau gangguan mental, faktor psikososial, faktor sosiodemografis, faktor biologis, dan faktor lainnya. Faktor psikopatologi yang teridentifikasi dari berbagai penelitian antara lain gangguan afektif dan antisosial, gangguan kepribadian borderline, harga diri yang rendah, perilaku impulsif dan agresif, post-traumatic stress disorder, self-harm, depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penyalahgunaan alkohol serta narkoba. Sedangkan faktor psikososial yang kami identifikasi antara lain stresor jangka panjang, terutama adanya kehilangan,
riwayat pelecehan fisik dan seksual, masalah akademis, intimidasi, kecanduan internet dan game, latar belakang keluarga yang tidak mendukung, perilaku pengasuhan orang tua, dan perundungan. Faktor biologis juga berperan dalam risiko bunuh diri, antara lain penelitian oleh Sandoval yang meneliti mengenai working memory, atensi, dan kontrol inhibisi pada remaja. Perilaku bunuh diri berhubungan dengan kemampuan kontrol inhibisi yang lebih rendah pada remaja perempuan. Faktor sosiodemografis antara lain tingkat pendidikan, di mana remaja dari keluarga yang berpendidikan tinggi memiliki risiko lebih rendah terhadap gejala depresi, kecemasan, dan percobaan bunuh diri. Faktor lingkungan domestik, yaitu antara lain psikopatologi pada orang tua, konflik keluarga, tingkat pendidikan orang tua, perceraian orang tua, dan riwayat bunuh diri pada keluarga. Status ekonomi juga dapat mempengaruhi jalur yang menyebabkan remaja melakukan bunuh diri. Antara lain adanya ketidaksetaraan sosial dan tingkat pengangguran. Usia dan jenis kelamin, pada transgender, tingkat percobaan bunuh diri paling tinggi ditemukan pada transgender perempuan ke laki-laki, pada remaja dengan usia lebih muda, jenis kelamin perempuan yang melakukan bunuh diri, hubungan interpersonal yang kurang baik, self-harm, dan gangguan mental lebih banyak ditemukan. Kemudian faktor-faktor lain, antara lain adanya akses senjata api, adanya peningkatan 4 kali lipat dalam risiko kematian karena bunuh diri pada rumah atau keluarga yang menyimpan senjata api. Kemudian kepribadian orang tua dan perilaku bunuh diri pada orang tua. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menggali terjadinya ide bunuh diri pada remaja. Ini merupakan intervensi dini yang bisa dilakukan. Dengan menggali adanya ide bunuh diri pada remaja, kita bisa melakukan pencegahan lebih dini. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri atau faktor risiko dari para remaja yang rentan untuk melakukan atau mencoba bunuh diri. Lalu penting untuk memiliki rencana pencegahan bunuh diri yang multifaset dan menyeluruh agar respon nasional terhadap bunuh diri dapat berhasil. Kemudian upaya pencegahan dapat dilakukan pada tingkat populasi, dan juga pada level individu. Hal tersebut antara lain dengan intervensi berbasis sekolah, memperkenalkan kebijakan alkohol untuk mengurangi penggunaan alkohol yang berbahaya, pembatasan konsumsi minuman ringan, identifikasi dini, pengobatan dan perawatan orang dengan gangguan mental, dan penggunaan zat, nyeri kronis, dan tekanan emosional akut, pelatihan petugas kesehatan non-spesialis dalam penilaian dan pengelolaan perilaku bunuh diri, mengurangi akses ke sarana bunuh diri, seperti pestisida, senjata api, dan obat-obatan tertentu, kemudian pelaporan oleh media secara bertanggung jawab, terapi kognitif perilaku untuk mencegah bunuh diri, dan terapi dialektika. Kemudian membangun pusat servis dan hotline. Pertolongan pertama, kesehatan mental, juga bisa diberikan kepada anak-anak yang mengalami masalah psikososial dan memiliki risiko bunuh diri. Keberfungsian keluarga juga penting pada korban perundungan, kemudian meningkatkan resiliensi pada remaja, dan remaja yang kehilangan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya akibat bunuh diri, mungkin perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan mental. Faktor risiko yang
Kesimpulan, faktor risiko yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi gangguan kejiwaan, faktor psikososial, faktor psikodemografis, faktor biologis, dan faktor lainnya. Ketahanan, fungsi keluarga, dan hubungan positif dengan teman-teman semuanya merupakan faktor pelindung terhadap bunuh diri. Dan untuk mencegah upaya bunuh diri, berbagai tindakan pencegahan dapat diterapkan pada tingkat komunitas, subpopulasi, maupun individu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.